Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 107. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muchen telah mengedarkan pandangannya dan dia bisa melihat begitu banyak mata yang berapi-api ketika memandang buah kekosongan matahari itu. Muchen tidak heran ketika ada begitu banyak orang yang mengincar buah ini, karena benda tersebut sangat penting bagi para kultivasi seseorang untuk mendapatkan kekuatan secara instan. Semua orang terus melakukan tawar-menawar hingga akhirnya menembus sampai ke harga 8.500 tetes cairan spiritual tertinggi. Tak berapa lama, seorang perempuan dari sekte rubah abadi mulai menawar seharga 9.500 tetes. Bisa dilihat jika saat ini tidak ada lagi yang berani menawar karena tidak ingin berurusan dengan gadis cantik yang berasal dari sekte rubah abadi itu. Melihat adegan seperti ini, dengan lantang, Muchen pun langsung memberikan harga tawaran 10.000 tetes cairan spiritual tertinggi. Mendengarkan kata-kata seperti itu jelas membuat semua orang terkejut dan penasaran dengan latar belakang apa yang dimiliki oleh Muchen. Karena 10.000 tetes cairan spiritual tertinggi bukan hal yang mudah untuk didapatkan. Namun, Muchen memilih untuk mengabaikan semua tatapan mata itu. Tak berapa lama, Muchen pun mulai memandang wanita cantik dari sekte rubah. Dia sedikit tersenyum sebagai permintaan maaf. Melihat hal ini, wanita cantik itu tidak berniat untuk melakukan penawaran lagi dan membiarkan Muchen mendapatkan buah kekosongan matahari. Namun siapa sangka bahwa tuan muda dari istana Suantian mulai memberikan tawaran dengan harga 11.000 tetes. Mendengarkan hal seperti ini membuat Lin Jing mulai tidak terima, karena dia adalah orang yang sama yang telah menggoda Lin Jing sebelumnya. Muchen yang juga tidak terima dengan hal ini, dia mencoba untuk menaikkan harga tawaran menjadi 12.000 tetes, karena menurutnya bagaimanapun caranya harus bisa mendapatkan buah kekosongan matahari. Pemuda dari istana Suantian itu juga tidak terima dan dia kembali memberikan tawaran hingga nyaris menyentuh 13.000 tetes. Karena begitu geram, Muchen pun menaikkan tawaran menjadi 15.000 tetes. Dengan kesal tuan muda menatap Muchen, namun Muchen tidak menatap balik dan terus terfokus pada buah kekosongan matahari yang dilelang. Ketika pemuda itu ingin menaikkan tawaran lagi, dengan cepat penasehat yang berada di sebelahnya pun mengatakan, "Tuan muda, sudah cukup. Kita bisa mengambil benda itu dari anak muda tersebut nantinya. Biarkan dia yang menghabiskan cairan spiritual tertinggi miliknya saat ini." Setelah beberapa saat ditunggu, sudah tidak ada lagi yang menawar, sehingga buah kekosongan matahari terjatuh ke tangan Muchen. Ketika Pak Tua Mocking mengumumkan hasil dari lelang, Muchen bisa melihat tatapan mata dari pemuda istana Suantian itu sungguh dingin. Muchen berpikir, jika bukan karena pemuda itu, saat ini dirinya pasti sudah memiliki cairan spiritual tertinggi untuk memperebutkan daun ilahi abadi. Namun karena pemuda itu, Muchen hanya bisa pasrah jika penawaran daun ilahi abadi begitu tinggi. Jiuyu juga memberikan peringatan pada Muchen untuk berhati-hati, karena dia bisa melihat jika di dalam pandangan mata dari pemuda itu memiliki niat yang jahat. Muchen hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Di dalam hatinya tidak ada ketakutan sama sekali dengan pemuda istana Suantian. Tidak lama kemudian Pak Tua Mocking mulai mengeluarkan barang lelang ke-9, yakni daun ilahi abadi, sebuah bola cahaya yang di dalamnya berisi sehelai daun kering. Perlahan mulai muncul. Daun ini berasal dari pohon abadi yang berumur panjang, bahkan tidak akan mati jika terkena sebuah bencana.
Namun sayangnya daun ini hanya akan tumbuh satu helai selama 1000 tahun sekali. Karena itulah setiap orang berani membayar harga yang mahal. Karena jika mereka mampu mendapatkan daun ilahi abadi, maka umur mereka akan menjadi jauh lebih panjang. Jika peraturan di dalam lelang ini memperbolehkan menggunakan kekuatan fisik, mungkin semua orang sudah bertarung satu sama lain memperebutkan daun ilahi abadi. Orang tua Mocking yang melihat tatapan mata semua orang begitu antusias, dia kemudian mulai membuka harga awal dengan 10.000. Mendengarkan hal seperti ini jelas semua orang terkejut karena harga tersebut langsung melonjak tinggi. Mereka yakin jika benda ini sekarang hanya akan bisa dimiliki oleh orang-orang yang kaya. Di sisi lain Mu Chen juga mulai tersenyum kecut. Jiu Yu yang melihat hal itu jelas langsung bertanya pada Mu Chen tentang hal apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Mu Chen menjawab, ketika saat ini mereka hanya perlu memperhatikan terlebih dahulu. Aku memiliki beberapa harta karun dan juga artefak dari kompetisi akademi spiritual. Hal itu mungkin akan berguna untuk ditukar dengan cairan spiritual tertinggi. Mendengarkan ucapan dari Mu Chen hanya membuat Jiu Yu menganggukkan kepalanya, karena dia juga tahu jika sebelum dia bisa sepenuhnya membuka segel dari mangkok pengumpul roh, sehingga saat ini mereka tidak memiliki banyak cairan spiritual tertinggi. Merasa kasihan, Lin Jing juga menawarkan diri untuk menukar artefak miliknya menjadi cairan spiritual tertinggi. Mendengarkan ucapan dari Lin Jing membuat Mu Chen hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia kembali terfokus pada pelelangan. Sesuai dengan dugaan saat ini, harga lelang dari daun ilahi abadi sudah mencapai 5.000 tetes cairan spiritual tertinggi, dan hal itu masih terus meningkat. Mu Chen dengan tenang mulai menyaksikan ketiga orang yang tersisa di dalam penawaran, yaitu adalah pemuda yang berasal dari istana Swantian, gadis cantik dari sekte rubah abadi, dan juga pria tua berjubah abu-abu. Melihat pada pria tua berjubah abu-abu, Jiu yakin jika orang itu pasti berasal dari Gunung Iblis Kerangka, dari salah satu benua yang sangat kuat. Namun dari informasi yang ada di dalam benua ini masih memiliki kekuatan lebih rendah dari benua Tianyu dan juga istana Swantian. Ketika Mu Chen memperhatikan orang tua itu, dia telah menyebutkan 17.000 tetes, dan ini adalah penawaran terakhirnya. Gadis cantik yang berasal dari sekte rubah, ketika mendengarkan tawaran seperti itu sudah tidak lagi berani untuk menaikkan harganya dan lebih memilih untuk mengalah. Sedangkan Liu Ming dari istana Swantian mulai menawar lagi dengan harga 20.000 tetes. Jelas harga ini akan jauh dari jangkauan semua orang untuk bisa melakukan tawaran lagi. Menyaksikan adegan seperti ini, Jiu Yu cukup panik. Namun dengan cepat Mu Chen memintanya untuk tenang. Mu Chen yakin jika pemuda bernama Liu Ming pasti akan menyerang dirinya untuk bisa mendapatkan buah kekosongan matahari yang agung. Mendengarkan kata-kata seperti ini jelas Jiu Yu cukup terkejut, karena Mu Chen sungguh begitu berani untuk menghadapi orang-orang dari istana Swantian atau Tian Xuan itu. Dari yang dilihat Mu Chen, pemuda itu pasti memiliki sifat yang sombong dan juga pendendam, sehingga Mu Chen yakin jika dia pasti akan segera mencari Mu Chen ketika keluar dari tempat pelelangan ini. Jiu Yu juga tidak keberatan jika harus menghadapi orang itu. Dia ingin mereka merasakan arti dari kehilangan yang lebih banyak dari yang diperoleh. Sesuai dugaan, daun ilahi abadi pada akhirnya jatuh ke tangan Liu Ming dengan harga 20.000 tetes cairan spiritual tertinggi. Liu Ming
mulai menatap Mu Chen dengan kebencian karena dia telah berani merebut benda yang seharusnya menjadi miliknya. Tak berapa lama, orang tua Mo King mulai mengeluarkan benda terakhir yang akan dilelang. Jelas hal ini membuat Mu Chen begitu penasaran benda seperti apa yang akan dimunculkan dari puncak lelang kali ini. Sebuah sinar cahaya keemasan muncul di telapak tangan dari orang tua bernama Mo King tersebut yang kemudian diikuti dengan gulungan emas. Gulungan ini terlihat sangat kuno dan hal itulah yang membuat semua orang bisa merasakan kekuatan dari gulungan tersebut, namun tidak tahu benda apa itu sebenarnya. Di bawah tatapan mata semua orang, Pak Tua Mo King mulai menjelaskan jika benda ini adalah seni ilahi yang berasal dari zaman kuno. Namun seni ini sendiri kurang lengkap, dan jika seseorang bisa mengolahnya, maka dia akan bisa memiliki sebuah potensi yang tidak terbatas. Mu Chen yang mendengarkan hal seperti itu jelas tahu jika benda itu bisa disebut sebagai seni ilahi tingkat kesempurnaan agung semu. Raut wajah gadis cantik yang berasal dari sektor rubah mulai berubah ketika dia melihat gulungan emas tersebut, dan kemudian dia mulai mengajukan sebuah pertanyaan. Jika benda ini benar-benar seperti apa yang kau sebutkan, bukankah tidak mudah untuk dipelajari? Pak Tua Mo King ketika mendengarkan pertanyaan seperti itu langsung menjelaskan, jika gulungan emas ini memang seni ilahi yang cukup sulit untuk dipelajari, bahkan sampai sekarang belum ada yang berhasil mempraktekkan atau mempelajari hal itu. Jadi aku yakin jika sebenarnya seni ini memiliki energi spiritual tingkat kesempurnaan agung yang sesungguhnya. Mendengarkan penjelasan seperti itu, jelas semua orang merasa begitu tidak yakin jika ada seni ilahi yang tidak bisa dipraktekkan. Dengan cepat Liu Ming memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi bahwa tidak ada satu seni apapun di dalam dunia ini yang tidak bisa dia kuasai. Pak Tua Mo King kembali memberikan sebuah penjelasan. Ini adalah gulungan seni ilahi yang disebut sebagai 9 naga dan juga 9 gajah. Harga lelangnya aku buka mulai dari 20.000 tetes. Mendengarkan harga awal membuat Mu Chen cukup terkejut karena dia tidak memiliki sebanyak itu cairan yang tersisa. Orang yang pada awalnya merendah dan juga diam saja pada saat ini mulai ikut menawar dengan harga yang sudah mencapai 30.000 tetes. Namun ternyata hasil ini belum final, dan Liu Ming kembali memberikan tawaran dengan harga 32.000 tetes cairan spiritual tertinggi. Setelah penawaran itu tidak ada lagi orang yang berani melakukan tawar-menawar karena mereka tidak mampu bersaing. Mu Chen yang melihat jika gulungan itu terjatuh ke tangan dari Liu Ming merasa cukup beruntung. Karena buah kekosongan matahari yang agung bukan tujuan utama dari Liu Ming, sehingga dirinya masih bisa mendapatkan hal itu. Sementara di sisi lain gadis cantik dari sektor rubah mulai berbisik jika Liu Ming sungguh berani menggunakan cairan spiritual tertinggi milik istana Xuan Tian atau Tian Xuan miliknya. Namun sayangnya pemuda itu pasti memerlukan waktu yang lama untuk mempelajari seni ilahi sampai benar-benar berhasil. Tetua yang berada di samping dari gadis cantik ini mengatakan jika sebenarnya Liu Ming sangat biasa saja jika dibandingkan dengan kakaknya yaitu Liu Yan yang akan menjadi pemimpin selanjutnya dari istana Tian Xuan. Gadis cantik dari sektor rubah mulai mengubah pandangannya dan dia melihat pada Jiu Yu. Dia bisa menemukan jika wanita ini memiliki bakat yang begitu mendalam. Namun tetua yang berada di sampingnya yakin jika nanti Liu Ming pasti akan menyerang gadis itu. Sekarang semua orang mulai melayangkan tatapan mata iri terhadap Liu Ming. Namun Mu Chen tidak mempedulikan hal ini dan memilih pergi bersama dengan Jiu Yu serta Lin Jing. Melihat jika Mu Chen akan pergi,
Liu Ming meminta pada lelaki tua yang berada di belakangnya untuk mengirimkan orang agar mengawasi setiap pergerakan yang dilakukan oleh Mu Chen. Di sisi lain, Mu Chen mulai membawa Jiu Yu dan juga Lin Jing untuk serah terima barang yang akan mereka ambil dari tempat lelang ini. Sekarang Mu Chen sudah menerima buah kekosongan matahari yang agung di tangannya. Dia hanya perlu mendapatkan daun ilahi abadi untuk bisa mempraktekkan tubuh abadi. Mu Chen kemudian menyimpan benda itu, lalu memberikan giok api surgawi kepada Lin Jing. Lin Jing pun cukup senang dan dia segera mengambil benda tersebut dengan senang hati, karena ini adalah salah satu benda yang dia inginkan. Melihat adegan seperti itu, Mu Chen hanya tersenyum dan meminta Lin Jing untuk segera menjauh dari mereka karena takut bocah itu akan terseret masalah dengan dia. Namun Lin Jing menggelengkan kepalanya dan dia cukup keras kepala, tidak mau berpisah dari Mu Chen karena merasa jika teman dalam kesusahan maka harus saling tolong-menolong, bukannya kabur. Setelah lelang ini berakhir, Mu Chen tidak langsung meninggalkan area dari pelelangan itu. Dia memilih untuk mencari tempat penginapan terlebih dahulu karena Mu Chen ingin memulihkan tenaga sebelum dia menghadapi pertempuran yang pasti akan datang dari seorang Liu Ming. Saat ini Mu Chen sedang duduk berkultivasi memulihkan tenaganya, sementara Jiu Yu melihat situasi di luar sana melalui jendela penginapan. Tidak lama kemudian Jiu Yu berkata, "Memang benar ada yang mengikuti kita saat ini, dan aku yakin jika orang itu adalah suruhan dari Liu Ming." Lin Jing yang duduk di samping dari Mu Chen, dia kemudian berkata, "Kapan kita akan segera berangkat? Aku sungguh tidak sabaran menghajar orang-orang itu." Namun dengan cepat Mu Chen memintanya untuk bersabar terlebih dahulu, karena musuh yang mereka lawan saat ini bukanlah orang sembarangan. Mu Chen juga menambahkan apabila Liu Ming merupakan orang yang cukup kuat, meskipun aku dan juga dirimu telah memasuki alam tertinggi, namun kita masih belum bisa mengembangkan dharma karya tertinggi. Sementara Jiu Yu saat ini hanya bisa melawan orang yang berada di tingkat kelima. Maka jika terjadi hal yang tidak diinginkan, aku akan segera memintamu pergi dan kau pada saat itu harus kabur. Mendengarkan ucapan dari seorang Mu Chen membuat Lin Jing hanya bisa pasrah. Setelah dia menoleh, dirinya bisa menyaksikan jika sekarang Mu Chen kembali menutup matanya untuk berkultivasi, dan kultivasi ini terjadi selama 2 hari penuh. Ketika Mu Chen melakukan hal itu, Jiu Yu lebih memilih untuk melakukan pengawasan di tempat sekitar, sementara Lin Jing sendiri tiduran di sofa yang berada di tempat penginapan ini. Di sisi lain, Liu Ming mulai mendapatkan laporan apabila Mu Chen berada di dalam penginapan untuk berkultivasi. Mendengarkan informasi seperti ini, Liu Ming yakin jika Mu Chen pemuda ingusan tidak akan pernah bisa lepas dari pandangannya. Dia pun memilih untuk meninggalkan secangkir minuman di hadapannya dan kemudian pergi untuk menemui Mu Chen secepat mungkin. Di tempat lain, gadis cantik dari sektor rubah yang melihat kepergian dari seorang Liu Ming, dia yakin jika sebentar lagi akan terjadi pertunjukan yang cukup menarik. Namun kali ini dia juga yakin jika Liu Ming tidak akan bisa dengan mudah mendapatkan kemenangan. Gadis cantik dari sektor rubah memutuskan untuk mengikuti kemana perginya Liu Ming secara diam-diam dan melihat pertarungan yang akan segera terjadi. Sementara Mu Chen kali ini sudah menyelesaikan kultivasinya dan dia keluar dari dalam tempat penginapan untuk berjalan-jalan sebentar. Sesampainya di sebuah bukit, Mu Chen bisa melihat ada beberapa cahaya yang menuju ke arahnya. Sesuai dengan dugaan, jika itu adalah kelompok dari Liu Ming. Setelah mereka mendarat, Mu Chen dengan cepat berkata, "Jadi kau yang meminta orang untuk terus melakukan pengawasan dan juga mengikutiku?"
Mendengarkan hal seperti ini, Liu Ming tertawa dengan keras dan mengatakan pada Mu Chen untuk segera menyerahkan buah kekosongan matahari agung sebelum dia benar-benar marah. Tanpa menjawab, Mu Chen malah berbalik tanya, apakah kau membawa daun ilahi abadi dan juga teknik 9 naga, 9 gajah? Mendengarkan pertanyaan seperti itu, jelas Liu Ming sangat marah. Dia memerintahkan salah satu tetua untuk maju menghajar Mu Chen. Dengan cepat orang tua berjubah hitam kini telah langsung mengeluarkan fluktuasi energi yang menakutkan dari dalam tubuhnya. Tekanan yang diberikan bisa langsung menghancurkan tempat yang dia pijak saat ini. Energi itu benar-benar tanpa batas. Menyaksikan adegan seperti ini, tatapan mata dari Mu Chen menjadi jauh lebih serius. Sementara Jiu Yu saat ini sudah berubah kembali menjadi burung Nine Nether Bird hitam. Melihat adegan seperti itu, Liu Ming cukup terkejut karena dia tidak menyangka bahwa wanita cantik yang bersama dengan Mu Chen memiliki wujud asli sebagai binatang dewa. Liu Ming pun memerintahkan pada tetua yang berada di sebelahnya untuk mengawasi Jiu Yu, sementara dirinya akan melawan Mu Chen sendiri. Tetua berjubah hitam itu hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan perintah dari Liu Ming. Melihat jika kekuatan Mu Chen belum mencapai Dharma Karya tertinggi, membuat Liu Ming yakin bahwa dia akan bisa menang. Liu Ming pun mulai mengambil langkah maju. Dia berubah menjadi bayangan raksasa yang memiliki kekuatan api merah. Sosok Liu Ming saat ini mulai menghilang di dalam bayangan merah setelah tubuh Dharma Karyanya diaktifkan. Mata dari bayangan merah itu mulai terbuka. Dengan cepat Liu Ming berkata, apa kau sudah mulai merasakan keputusasaan, wahai Mu Chen? Saat ini Liu Ming yang tahu jika Mu Chen masih belum mengembangkan tubuh Dharma Karya, dia mulai menurunkan penjagaan aslinya. Meskipun tubuh Dharma Karya yang dia kembangkan ada di dalam peringkat 97 dari 99 tubuh Dharma Karya yang ada, namun hal ini dia rasa cukup untuk bisa mengalahkan Mu Chen. Detik berikutnya, Liu Ming mulai mengaktifkan segel Dharma Karya dan juga api surgawi untuk menyerang Mu Chen. Melihat hal ini, jelas Mu Chen mengetahui seberapa kuatnya Liu Ming. Jiu Yu yang juga melihat adegan seperti itu memastikan keadaan Mu Chen apakah baik-baik saja. Mu Chen pun mengatakan jika dirinya tidak apa-apa. Saat ini Jiu Yu hanya bisa segera mengalahkan orang tua berjubah hitam. Jika mereka kalah, maka bisa segera melarikan diri dan juga menghindari pertarungan yang ada. Mu Chen kemudian mulai memusatkan perhatiannya pada raksasa merah yang berada di depannya. Sementara Jiu Yu mulai naik ke atas untuk melawan orang tua berjubah hitam. Melihat binatang agung ini, orang tua berjubah hitam tersebut sebenarnya cukup takut jika menerima kekalahan. Sementara itu Mu Chen meminta pada Lin Jing untuk berhati-hati dan Mu Chen akan segera mengalahkan Liu Ming secepat mungkin. Tidak lama kemudian Liu Ming mulai mengarahkan jarinya ke arah Mu Chen dan menunjukkan kekuatan Dharma Karya tertinggi. Meskipun Liu Ming hanya mengeluarkan kekuatan satu jari, namun Mu Chen sudah bisa merasakan sebuah tekanan yang ada jauh lebih kuat daripada saat dia melawan Jisuan. Tak berapa lama Mu Chen mulai bisa melihat adanya serangan energi spiritual berwarna merah menuju ke arahnya dengan cepat. Mu Chen kemudian membuka segel tangannya hingga mengeluarkan energi yang berwarna ungu dan kemudian diar. Hal itu pun dilayangkan memecahkan serangan dari seorang Liu Ming. Ledakan yang begitu dahsyat dari dua benturan energi ungu dan merah kini membumbung tinggi ke langit. Liu Ming menyaksikan adegan seperti ini jelas terkejut. Tidak menyangka Mu Chen berhasil memblokir serangan api surgawi yang berwarna merah miliknya hanya dengan mengandalkan energi spiritual berwarna ungu. Penglihatan Liu Ming yang cukup tajam mulai mengetahui jika kekuatan spiritual milik Mu Chen sangatlah aneh. Karena itu, memiliki fluktuasi dari api ungu yang bahkan tidak bisa dipadamkan
menggunakan api langit yang berwarna merah miliknya. Sementara di tempat persembunyian, gadis cantik dari sekte rubah masih terus memperhatikan pertempuran antara Mu Chen melawan Liu Ming. Salah satu teman yang berada di sebelahnya mulai mengatakan, pantas saja pemuda itu berani menantang Liu Ming. Ternyata kekuatan yang dia miliki tidak bisa disepelekan. Gadis cantik dari sekte rubah hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menyetujui apa yang dikatakan oleh temannya ini. Pertempuran pun masih terus berlanjut dan sepertinya itu akan selesai dalam waktu yang cukup lama, sehingga gadis dari sekte rubah ini tidak ingin mengambil keputusan dengan cepat tentang siapa yang akan menang. Saat mereka berbincang dari kejauhan, Mu Chen mulai melesat menuju bayangan merah dan berkata, "Aku tidak hanya akan memblokir api surgawi milikmu, namun aku juga akan menghancurkannya." Pilar iblis hitam kini telah mulai dimunculkan oleh Mu Chen dan kemudian berdiri dengan gagahnya di depan bayangan merah raksasa. Tanpa ragu Mu Chen mulai melayangkan serangan menggunakan pilar iblis hitam dan kemudian menghantam tubuh Dharma Agung atau tubuh Dharma tertinggi dari seorang Liu Ming itu dengan sangat keras hingga menimbulkan sebuah retakan yang jelas. Menyaksikan adegan seperti ini, bayangan berwarna merah itu pun mulai melambaikan tangannya yang kemudian kekuatan api merah berubah menjadi tombak api yang langsung dilemparkan ke arah Mu Chen dan juga pilar iblis hitam. Pada akhirnya, ding! Ketika tombak merah itu berbenturan dengan pilar iblis hitam, hanya menimbulkan suara dentingan yang cukup keras. Menyaksikan adegan itu membuat Liu Ming begitu marah. Dia tidak akan pernah membiarkan Mu Chen berhasil mengalahkan dirinya hanya dengan energi spiritual yang dimiliki. Tidak berapa lama tombak merah mulai kembali berubah menjadi bayangan tombak yang jauh lebih besar dengan api merah yang berkobar, dan hal itu pun diluncurkan lalu mengepung Mu Chen dari berbagai arah. Menyaksikan adegan seperti ini, Mu Chen mulai membentuk sebuah segel di tangannya. Kilatan-kilatan petir muncul dari tubuh Mu Chen dan kemudian simbol petir yang berjumlah 9 muncul di dadanya. Dengan bangga, Mu Chen pun menantang Liu Ming. "Coba aku lihat seberapa kuatnya tubuh Dharma Karya tertinggi milikmu." Mu Chen mulai menggapai pilar iblis hitam dan tanpa ragu dia mengarahkan pilar ini pada tubuh Dharma Karya milik Liu Ming. Akhirnya dari dalam pilar iblis hitam mengeluarkan kekuatan-kekuatan petir hitam dan juga lautan api ungu yang menyebar. Menyaksikan adegan seperti itu membuat Liu Ming tidak bisa meremehkan. Dia juga sudah mulai bersiap melayangkan serangan yang begitu kuat pada Mu Chen. Hal ini membuat Mu Chen tidak takut sama sekali. Akhirnya kedua serangan itu mulai menuju ke area tengah. Lalu diar bertabrakan dengan sangat dahsyat. Dan siapa sangka jika serangan yang diluncurkan oleh Liu Ming bisa dengan mudah dihancurkan oleh petir hitam dan juga kekuatan ungu milik Mu Chen. Melihat adegan ini, Liu Ming serta dua gadis cantik dari sekte rubah yang menonton merasa keheranan. Kedua gadis cantik itu yang berasal dari sekte rubah tidak menyangka bahwa Mu Chen akan memiliki kekuatan serta kecerdasan yang luar biasa. Liu Ming yang tidak terima dikalahkan mulai membentuk sebuah segel baru di tangannya, dan kali ini dia yakin jika Mu Chen pasti akan kalah karena serangan sebelumnya sudah mulai melukai tangan dari Mu Chen. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mu Chen akan bisa menerima serangan lanjutan dari seorang Liu Ming? Atau malah Mu Chen yang mengalahkan bocah tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobra Usap.